Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih rekan-rekan semua. Jadi kedatangan saya itu untuk menyampaikan kehadiran saksi besok. Tapi siapa? Untuk sementara saya nggak bisa beritahukan. Yang kedua, saya juga akan mencoba untuk menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan ada hal-hal yang melibatkan pihak lain. Jadi saya berharap supaya dilakukan pengembangan untuk mencari pihak-pihak yang terkait yang diduga ada bagian dari persoalan ini. Jadi itu yang mau saya sampaikan, bahwa sebagaimana ada keterangan saksi yang menyatakan bahwa sesuatu yang dipergunakan untuk melakukan itu tidak dilakukan sendiri tapi melibatkan pihak lain. Jadi saya berharap pihak lain ini untuk juga ditelusuri supaya dimintain pertanggungjawaban atas perbuatannya sehingga mengakibatkan adanya sebuah peristiwa kejahatan terhadap anak di bawah umur. Seperti itu. Itu intisarinya. Kalau boleh tahu pihak yang akan dipanggil itu dari mana? Kalau besok itu saksi saya tidak boleh sampaikan karena dia amanah kepada saya. Yang jelas insya Allah besok dia hadir, saya juga akan menyampaikan karena baru bisa hadir itu besok. Jadi supaya tidak terjadi miss atau kesalahpahaman, saya menyampaikan mohon diberikan izin karena tidak bisa hadir dan mohon diberi waktu hadir besok. Saksinya itu sangat penting sekali, saya sampaikan, bahkan dialah yang tahu sebetulnya peristiwa yang terjadi di apartemen yang pertama. Jadi saya cukup sampai di situ. Mohon maaf, saya harus lindungi saksinya karena saksinya juga tadi telepon saya, Bang sampaikan saya bisa hadirnya besok. Dan dia minta supaya nama dia di-secret, dirahasiakan karena untuk kepentingan dia sendiri. Dia juga meminta perlindungan, tapi bukan perlindungan ke LPSK, meminta supaya plus dia punya nama jangan disampaikan. Ini bagian orang yang sangat penting dari peristiwa ini. Jadi ada beberapa peristiwa-peristiwa ini yang hadir besok itu orang yang tahu kejadian di apartemen yang pertama. Jadi biar tahu semua nih ya. Jadi jangan sampai kebingungan dengan peristiwa ini. Peristiwa ini ada beberapa kejadian pada satu tempat di bulan Maret, di bulan April, ada lagi di bulan Mei, Juni, terus habis itu Juni, Juli. Itu semua saksinya berbeda-beda. Jadi kenapa saya katakan saksinya berbeda-beda? Memang saksinya hanya mengetahui pada batasan-batasan tersebut. Nah, ada saksi yang hanya mengetahui pada batasan di bulan Maret dan April. Ada saksi yang mengetahui pada porsi Maret sampai terakhir. Ada juga yang hanya khusus pada bulan Juni dan Juli. Seperti itu kejadiannya. Berarti kasih saksi kunci ya Bang? Kunci, semuanya saksi adalah saksi kunci dalam peristiwa ini. Kenapa saya katakan semua? Karena semua itu saksi yang mengetahui. Yang kedua, saksi yang mengetahui pada kejadian-kejadian tertentu. Jadi sehingga makanya di dalam peristiwa ini ada kejadian tertentu, saya katakan ada yang mengetahui di bulan Maret sampai seterusnya, sampai detik terakhir di bulan Juli. Tapi ada juga saksi yang khusus mengetahui di bulan Maret sampai April. Sampai April, Mei ya. Jadi, nah setelah itu ada lagi yang saksi yang mengetahui pada bulan Juni dan Juli. Nah itu saksi tersendiri dan satu sama lain hanya tidak semua saling mengetahui. Anda tidak mengikuti prosesnya. Kalau Anda bertanya seperti itu, Anda tidak mengikuti prosesnya. Karena kalau Anda mengikuti prosesnya, di mana sekarang ada penyidikan, berarti semua yang saya sampaikan itu semuanya sudah diperiksa. Jika ada tambahan ini mungkin menjadi 18 ya. Saya coba akan cross check, mohon maaf kalau saya salah karena saya tidak mungkin banyak tahu. Yang saya tahu adalah saksi yang saya sampaikan, saksi yang saya dampingi. Tapi penyidik punya hak untuk memanggil siapa saja yang terkait dengan peristiwa ini dan saya tidak punya hak untuk tanya-tanya. Karena saya tidak mau mencoba untuk masuk hal-hal yang menjadi kewenangan daripada penyidik. Cara yang akan datang satu, apakah nanti ada panggilan dari pihak penyidik kepada pihak-pihak lain, saya tidak tahu. Yang jelas ada hal yang terpenting, bahwa ada hal-hal yang memang perlu untuk ditelusuri, keterlibatan pihak-pihak lain dalam peristiwa ini. Kan suruh merahasiakan.
Kalau saya disuruh merahasiakan kan saya tidak boleh sampaikan. Yang jelas saksinya insya Allah besok pagi sudah hadir. Atau kalau enggak siang atau sore. Ya, pokoknya besok lah. Berarti akan didampingi abang? Saya akan dampingi. Saya akan dampingi karena menjadi kewajiban saya untuk menghadirkan saksi. Karena beberapa saksi ini ada saksi yang sudah saya daftarkan ke LPSK untuk mendapatkan perlindungan. Ada saksi yang tidak mau didaftarkan karena dianggap nanti aja bang. Nah, saya bilang sama mereka kalau saat ini Anda semuanya dalam saksi-saksi yang tidak diketahui. Tapi pada saat proses ini masuk dalam persidangan, di mana proses berkas perkara ada diterima oleh orang yang menjadi terdakwa atau menjadi tersangka, mohon maaf tersangka, pasti nama-nama tersebut ada dalam berkas perkara. Dan disitulah saya minta LPSK untuk turun tangan dan kita sepakat sementara ini dimonitoring saja saksinya. Ini saksi yang saya ajukan karena dia saksi yang mengetahui peristiwa. Jadi peristiwa yang saya bilang tadi, ada saksi yang khusus mengetahui peristiwa itu di bulan Maret sampai Mei, khusus pada ke waktu itu. Ada saksi juga yang mengetahui yang cukup panjang sampai bulan Juli. Tapi ada juga saksi yang hanya mengetahui di bulan Juni dan sampai bulan Juli. Nah, seperti itu kejadiannya. Bang, update soal perkembangan Laura seperti apa? Kalau Laura baik-baik saja, alhamdulillah. Saya tidak bisa update apapun untuk menyampaikan karena itu menjadi hak daripada Dinas Perlindungan dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Silakan tanyakan langsung melalui penyidik. Jadi mohon maaf, itu menjadi haknya penyidik karena penyidik yang meminta dilakukan di bawah perlindungan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Tidak boleh saya sampaikan. Karena kalau seorang saksi di bawah perlindungan, apapun yang dia lakukan tidak boleh saya sampaikan. Saya belum tahu, tapi tadi pagi dia telepon saya, justru saya tahu ini dari Niki. Bang, waktunya besok bang. Jadi saya langsung kemari, karena informasi harusnya waktunya dia bisa itu hari besok. Makanya saya kencing untuk menyampaikan kepada penyidik. Jadi kepropam itu biasanya terkait dengan perilaku daripada oknum aparat kepolisian yang ada di seluruh Republik Indonesia. Jadi perilakunya yang dilaporkan. Nah, kalau perilakunya saya jadi bingung. Apa yang dilakukan oleh penyidik? Satu, penyidik memanggilnya dengan cara yang patut. Penyidik memanggil dengan tenggang waktu 3 hari yang patut. Bahkan kalau berbicara secara etika, sebetulnya ada hal-hal yang tidak beretika. Di saat mereka dipanggil, dia tidak menghormati lembaga kepolisian, joget-joget di sini. Itu yang sebetulnya yang harus dilaporkan, karena mereka tidak menghormati lembaga institusi kepolisian, joget-joget di institusi kepolisian. Ini tidak boleh. Ini tempat untuk mencari keadilan, bukan tempat untuk joget-joget. Jadi apapun yang dilakukan silakan, tapi lakukan sesuai dengan koridor hukum. Propam itu memeriksa atas perilaku daripada oknum kepolisian yang melakukan hal-hal yang menyimpang. Silakan, kejanggalannya di mana. Kalau bingung, yaitu menggunakan pasal kebingungan. Jadi kalau semakin hari semakin bingung, semakin kacau yang akan dilakukan. Jadi seperti itu. Jadi dia mungkin bingung dengan perkara ini karena memang tidak ada satupun Anda tahu siapa saksi yang saya bawa. Anda pun tidak tahu apa yang terjadi. Semuanya Nikita tahu. Dari A sampai Z saya beritahukan kepada Nikita. Bahkan hasil visum pun Nikita tahu. Saksinya bilang apapun Nikita tahu. Makanya Nikita itu yakin dengan perkara ini. Jadi semua yang saya lakukan, semuanya saya update kepada Nikita. Termasuk hari ini saya kemari pun itu atas, saya telepon dia. Dan dia bilang, bang bisanya hari besok, saya kesini. Gak adalah, saya nggak nanggapin yang begitu-begitu. Gosip-gosip, jangan tanyakan ke saya. Jadi tugas saya bukan tugas ngurusi gosip, saya ngurusi hukum. Nggak perlu ngurusi orang lain, ya. Itu anaknya Niki, yang berhak bertanya Nikita. Jadi fokus aja kepada orang yang Anda bela, ya. Jadi nggak perlu lagi ke sana kemari. Jadi kalau bingung, jangan mengajak semua masyarakat ikut dalam proses kebingungan. Nah, nggak usah. Jadi kalau bingung dengan perkara ini, ya diikutin prosesnya. Bingung tiba-tiba ada apa? Saya ingatkan, visum itu ada 2, saksi ada 16, ada bukti tertulis, ada bukti chatting, ada HP yang juga disita.
Kurang apa lagi buktinya? Sedangkan menurut KUHP alat bukti itu dibagi 5, terdiri dari 5. Dari 5 ini menurut putusan Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan seseorang itu minimal dengan 2 alat bukti. Dari 5 alat bukti cukup 2 alat bukti yang terpenuhi, maka penyidik punya hak untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Kurang apa lagi buktinya? Saksi lebih dari 16 orang, bukti ada visum, bukti ada chattingan, WhatsApp, bukti ada HP yang lagi disita. Kurang apa? Jadi kalau bingung, jangan mengajak semua orang pada porsi kebingungan. Seperti itu. Jadi intinya sudah sesuai prosedur ya, Pak? Sangat sesuai. Bahkan saya beritahu penyampaian SPDP itu yang saya dapat informasi dari media pada saat Ibu Humas menyampaikan. Itu disampaikan secara hormat, secara tepat, disampaikan, bukan diantar dan melalui kurir, tapi datang petugas kepolisian. Informasi yang saya terima dari Ibu Humas pada saat dia menyampaikan preskon. Artinya semua proses ini sudah berjalan. Panggilan dipanggil dengan cara yang patut. Dia tidak bisa hadir, dipanggil kembali. Ya, semua saksi dipanggil kembali dengan cara yang patut. Artinya pemanggilan itu sudah sesuai dengan KUHP 3 hari. Terus apalagi yang mau persoalkan? Kebingungan. Saya beritahu, Propam itu mengurusi perilaku daripada oknum kepolisian yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Kapolri. Itu tugasnya Propam. Nah, kalau urusan penyidik-penyidik, misalnya tiba-tiba merasa proses penyidikan ini tidak tepat, laporannya bukan di Propam, tempatnya bukan di situ. Untuk membedakan itu saja tidak bisa, bagaimana bisa mencarikan keadilan? Seperti itu, Propam bukan tempat ngurusin proses penyidikan. Dan yang Anda harus tahu, berdasarkan hukum, penyidik itu mempunyai hak yang tidak bisa diintervensi. Ya, penyidik punya hak, dia yang mempelajari berkas perkara, dia yang tahu apa yang harus dilakukan. Dia tidak bisa diintervensi. Dan dia tidak mungkin dong diperiksa hanya karena dia melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyidik yang diberikan amanah oleh undang-undang. Jadi tolong difahami, seperti itu prosesnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.